Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Wulandari dari kelas 12 MIPA 2. Nah, di podcast kali ini saya akan membahas materi sejarah kelas 12 yang mengenai Orde Baru. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa belum apa sih itu Orde Baru? Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Di tahun 1966 sampai 1998. Rezim Orba berlangsung sejak diterimanya surat perintah 11 Maret pada tahun 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi pada tahun 1998 selama 32 tahun. Dipimpin oleh Presiden Soeharto, pengaruh dari perubahan-perubahan yang ada bahkan sampai terasa loh sampai saat ini. Terus latar belakang lahirnya Orde Baru yaitu pemerintahan Presiden Soekarno pada masa Orde Lama pada titik akhirnya diwarnai dengan berbagai macam kekacauan. Selepas peristiwa monumental gerakan 30 September 1965 yang menewaskan 6 jenderal angkatan darat, dilanjutkan dengan pembantaian besar-besaran oleh berbagai elemen masyarakat terhadap anggota Underbu Partai Komunis Indonesia. Gelombang demonstrasi juga mulai menghampiri pemerintahan Presiden Soekarno pada akhir 1965. Ketika beliau menolak membubarkan PKI, ditambah ketidakkuasaan akibat rontoknya perekonomian, sementara inflasi tercatat mencapai 650%. Wah, dan juga bukan di Jakarta yang kian tidak terkendali, dirasa tidak aman bagi Presiden sehingga beberapa perwira tinggi Angkatan Darat memindahkan Presiden Soekarno ke Bogor. Di Istana Bogor, Presiden Soekarno menyusun surat perintah 11 Maret atau yang biasa terkenal dengan Super Semar yang ditunjukkan kepada MAN Jenderal Soekarno yang isinya adalah untuk mengendalikan kondisi negara yang mengamankan di bawah pemerintah. Surat ini menggunakan oleh Soeharto untuk membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat di 30 SPKI, membentuk kabinet baru, dan menjalankan perintah. Terus, ciri-ciri pemerintahan Orde Baru itu apa aja sih? Nah, ciri-ciri pemerintahan Orde Baru yaitu 1. Kuatnya pengaruh militer atau dwi fungsi ABRI. Pengaruh ABRI dalam puncak politik nasional memang sudah kuat sejak Orde Lama. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kabinet Dikora yang diisi banyak prajurit tinggi Angkatan Darat. Namun pada masa Orde Baru, perubahan yang terjadi adalah fungsi ABRI di tingkat sipil lebih kuat lagi. Kemudian, yang kedua yaitu terbatasnya pilihan politik pemilu 1971 diikuti oleh 9 partai politik dan 1 golongan karya, sementara pada pemilu tahun 1977 hanya diikuti 2 parpol, yaitu PDI dan PPP. Serta 1 golongan karya. Nah, yang terakhir yaitu pembangunan yang masif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.